Hari ini firman Tuhan saya beri judul Budak Cinta. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini ayat mungkin saudara sudah biasa pakai atau saudara sudah biasa baca berulang-ulang. Tapi ada baiknya kita baca sekali lagi. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Ayo kita baca bersama-sama. Saya percaya semua saudara sudah siapkan Alkitab saudara dan catatan saudara. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Stop sebentar saudara, sambil kita membahas ayat demi ayat saudara. Inilah adalah surat dari Tuhan, surat cinta Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuhan Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Pasti Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Tuhan tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi gereja di Efesus adalah jemaat yang berjerih payah untuk Tuhan, yang tekun berjerih payah untuk Tuhan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jemaat Efesus adalah jemaat yang membenci kejahatan dan mencintai kebaikan, tentunya kebenaran. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang kuat dalam pengajaran, dan tidak sembarang orang bisa menamakan dirinya rasul di depan mereka, karena setiap rasul akan diuji. Dan banyak rasul yang mengaku dirinya rasul didapati pendusta ternyata saudara. Setiap hamba Tuhan yang menyebut dirinya rasul masuk ke dalam gereja Efesus akan dicobai, akan diuji. Ya. Jadi ini jemaat yang luar biasa saudara. Tekun berjerih payah untuk Tuhan, membenci kejahatan, mencintai kebenaran, lalu menguji setiap pengajaran dan hamba-hamba Tuhan yang mengaku dirinya rasul. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Mereka adalah jemaat yang rela menderita bagi Tuhan, sabar menderita di dalam Kristus. Mereka menderita karena nama Tuhan, bukan karena kesalahan mereka sendiri. Dan engkau tidak mengenal lelah, kata Rasul Paulus, Yesus. Engkau tidak mengenal lelah. Ini jemaat yang luar biasa, jemaat yang boleh dibilang hampir sempurna saudara. Tapi ayat 4 berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ada begitu banyak kebaikan di dalam jemaat di Efesus, tetapi ada satu celah yang Yesus mencela mereka, yaitu mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula, meninggalkan kasih mula-mula mereka. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tiangmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kejatuhan jemaat di Efesus yaitu kejatuhan meninggalkan kasih yang semula. Yesus berkata ini adalah kejatuhan yang amat dalam. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, saudara-saudara. Jadi saudara, menurut Tuhan, meninggalkan kasih yang semula adalah kejatuhan yang sangat dalam. Walaupun mereka memiliki berbagai kebaikan, tetapi mereka memiliki satu celah, yaitu mereka telah meninggalkan kasih mula-mula mereka. Dan bagi Tuhan itu adalah kejatuhan yang amat sangat dalam. Perhatikan itu. Ayat 6, tetapi ini yang padamu, engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolas yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi saudara-saudara,
Walaupun kita memiliki ada banyak kebaikan di hadapan Tuhan, kita rela menderita bagi Tuhan, kita banyak berjeripaya buat Tuhan, ya, kita mungkin banyak berdoa juga, kita melakukan hal-hal yang rohani, aktivitas rohani semuanya kita lakukan, bahkan kita rela menderita bagi Tuhan. Tetapi kalau kita meninggalkan kasih yang semula, itu adalah kejatuhan yang sangat dalam. Bisakah saudara bayangkan, Yesus berkata, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau Yesus berkata, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, berarti mereka tidak ingat, mereka tidak sadar. Jadi saudara-saudara, meninggalkan kasih yang semula itu rata-rata orang tidak menyadarinya. Lalu bagaimana caranya kita bisa menyadari kalau kita telah kehilangan kasih mula-mula? Dari mana saudara tahu bahwa kita masih ada dalam kasih mula-mula atau malah kita telah kehilangan kasih mula-mula? Saya percaya jemaat di Efesus menyangka semuanya running well, semuanya berjalan dengan baik, gereja berjalan dengan bagus, ini gerejanya besar, makmur, dan kuat dalam segala hal, dalam pengajaran dan mungkin juga dalam karunia-karunia roh, karena mereka bisa membedakan yang mana rasul, yang mana bukan. Mereka menguji setiap rasul. Ya saudara, mereka membenci kejahatan. Ini gereja yang ideal, ini gereja yang luar biasa. Tapi di mata Tuhan mereka memiliki satu celah yang adalah merupakan kedalaman yang kejatuhan yang sangat dalam, yaitu meninggalkan kasih yang semula. Dan mereka tidak sadar. Itu sebabnya saudara, pada hari ini ayo kita bahas bersama-sama tentang cinta mula-mula ini. Karena saudara, seringkali sadar atau tidak sadar, ternyata kita sudah bergeser dari cinta mula-mula kita. Kita sudah keluar dari cinta mula-mula kita. Kita tidak lagi mencintai Tuhan dan sesama sebagaimana seharusnya. Makanya Alkitab berkata, kamu itu telah jatuh sangat dalam. Harus cepat-cepat bertobat. Kalau tidak bertobat, aku akan ambil kaki tianmu. Ya, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini kejatuhan yang sangat dalam. Ini harus menjadi perhatian kita saudara. Pertanyaannya sekarang, dari mana saudara tahu kalau saudara masih ada dalam kasih mula-mula atau saudara telah meninggalkan kasih yang mula-mula? Kalau gereja yang begini sempurna saja mereka tidak sadar bahwa mereka telah bergeser dari kasih mula-mula mereka, mereka ternyata tidak melakukan apa yang semula mereka lakukan. Apa maksudnya Tuhan? Nanti kita akan bahas. Tetapi saudara-saudara, untuk kita bisa memastikan apakah kita ada dalam kasih mula-mula atau tidak, kita perlu punya ukurannya tentunya. Karena kalau kita punya ukurannya, kita akan bisa mengaturnya. Kita akan bisa mengkondisikannya apakah kita tetap ada dalam kasih mula-mula atau tidak. Nah, saya percaya jemaat di Efesus tidak punya ukurannya. Itu sebabnya mereka lalai, mereka tidak waspada dan mereka miss di situ. Mereka kehilangan kasih mula-mula tanpa mereka sadari. Ya saudara. Nah, itulah yang menyebabkan saudara, saya mau memberikan parameter, saya mau memberikan tolak ukur kepada saudara tentang cinta mula-mula. Apakah kita masih ada dalam cinta mula-mula kita atau tidak? Nah, untuk itu saya melakukan survei beberapa waktu yang lalu. Dan mungkin di antara beberapa saudara mengikuti survei ini. Ada yang ikut, ada yang tidak. Ya, dan saya mendapati dari hasil survei itu saudara, ternyata cinta mula-mula itu atau peristiwa kelahiran baru kita yang pertama, itulah cinta mula-mula kita kepada Yesus. Ternyata ada yang kentara, ada yang tidak. Jadi ada yang tidak jelas peristiwa kelahiran barunya. Dan itu sebabnya mereka jadi miss tentang cinta mula-mula. Saya memberikan 4 pertanyaan dalam survei itu. Yang pertama tentang kelaparan dan kehausan mereka. Apakah ketika kita lahir baru, kita memiliki kelaparan dan kehausan akan Tuhan dan kebenarannya? Dan 19 orang menjawab ya. Jadi yang mengikuti survei ini ada 19 orang dan semuanya menjawab ya untuk
pertanyaan tentang kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Itu berarti ini bisa dijadikan tolak ukur bahwa orang yang ada dalam cinta mula-mula terus memiliki kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Ya begitu saudara. Pertanyaan kedua tentang buah roh. Apakah waktu lahir baru ada muncul buah roh? Buah roh di dalam Galatia pasal 5 itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan dan sebagainya, penguasaan diri dan sebagainya itu saudara, apakah ada muncul dalam kehidupan saudara ketika saudara lahir baru? Dan semua 19 orang menjawab ya tentang buah roh. Ada muncul buah roh, khususnya damai sejahtera, sukacita, dan yang lain-lainnya saudara. Pokoknya sebetulnya buah roh itu kasih pokoknya. Yang lainnya itu ada di dalam kasih sebetulnya. Pokoknya muncul buah roh. Berarti ini juga bisa menjadi patokan bahwa kalau kita ada dalam cinta mula-mula, kita akan memunculkan buah roh. Saat kita telah kehilangan buah roh, artinya kita telah kehilangan cinta mula-mula kita. Begitu saudara ukurannya. Yang ketiga pertanyaan yang saya berikan adalah tentang keinginan untuk hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita lahir baru, apakah kita punya keinginan untuk hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan? Dan 19 orang menjawab iya. Punya keinginan untuk hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Artinya ini bisa menjadi ukuran kita bahwa selama kita punya keinginan untuk hidup kudus dan terus ingin menyenangkan hati Tuhan, maka kita sedang ada dalam cinta mula-mula kita. Yang keempat, pertanyaan tentang beban untuk jiwa-jiwa terhilang. Apakah setelah lahir baru kita memiliki beban untuk jiwa-jiwa yang terhilang? Dari 19 orang ini, 17 orang menjawab ya, 1 orang menjawab tidak, dan 1 orang menjawab kurang. Itu menurut survei saudara. Jadi 17 orang mengatakan ya, 1 orang mengatakan tidak, dan 1 orang menjawab kurang. Ini juga bisa dijadikan ukuran buat kita, karena cuma 1 orang yang menjawab tidak dan cuma 1 orang yang menjawab kurang. Mayoritas menjawab iya, punya beban untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, saya pribadi saudara-saudara, ketika saya lahir baru, saya memiliki keempat ciri ini. Saya memiliki kelaparan dan kehausan akan Tuhan dan firman-Nya. Maunya berdoa terus, maunya ke gereja terus, gitu ya saudara. Nah sekarang gimana? Masih mau berdoa terus? Masih mau ke gereja terus atau enggak? Atau jangan-jangan kalau gereja umumkan kita ada ibadah, malah saudara, ya ibadah lagi. Berarti saudara telah kehilangan cinta mula-mula kalau begitu. Ketika kita harus ibadah di rumah, gimana? Saudara ada kerinduan enggak untuk berkumpul kembali di dalam ibadah? Kalau saudara nggak punya kerinduan untuk berkumpul kembali dalam ibadah dalam rumah Tuhan, mungkin saudara telah kehilangan cinta mula-mula. Mungkin saudara berkata, iya tapi Pak kan ibadah di rumah sama saja. Ya kalau dibilang sama saja, enggak juga sih saudara. Karena kalau sama saja, buat apa dibikin gereja lokal untuk kumpul-kumpul ibadah bersama? Dan Alkitab berkata di dalam Ibrani, jangan biasakan diri untuk menjauhi ibadah, seperti kebiasaan beberapa orang menjauhkan diri dari perkumpulan ibadah, dari pertemuan ibadah. Artinya kita memang butuh saudara seiman. Kita memang butuh Tuhan, tapi kita juga butuh saudara seiman. Amin saudara, kita butuh saudara seiman. Kita perlu kumpul sama mereka juga. Muncul buah roh. Saya mengalami juga muncul buah roh dalam hidup saya. Saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama. Ada damai sejahtera yang kuat, sukacita, walaupun keadaannya tidak enak dan sebagainya. Lalu keinginan untuk hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin semua orang punya keinginan untuk hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan ketika mereka mulai lahir baru, ketika mereka ada dalam cinta mula-mula. Saya ingat waktu yang paling kita suka atau lagu yang paling saya suka pada waktu itu adalah Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ya saudara,
Kita punya keinginan untuk menjadi seperti Yesus. Itu ciri dari cinta mula-mula. Lalu beban untuk jiwa-jiwa terhilang itu juga punya. Ya, saya ini punya beban untuk jiwa-jiwa terhilang waktu saya lahir baru. Waktu saya ada dalam cinta mula-mula. Saya ingat setiap kali saya melewati katakanlah rumah tetangga yang sedang ada dalam kematian, dalam hati saya bertanya, aduh Tuhan, ini yang mati masuk surga atau masuk neraka ya? Sehingga orang lain yang mati bisa saya yang sedih, saudara. Karena memikirkan mereka itu masuk surga atau masuk neraka. Saya bisa sedih memikirkan orang yang mati itu masuk surga atau masuk neraka. Lalu saya menyebarkan traktat juga. Lalu waktu kelas 2 SMEA saya mulai pelayanan. Walaupun saya merasa tidak bisa, saya adalah orang yang pemalu, tapi karena cinta kepada Tuhan, saya melayani juga. Saya memberitakan Injil Yesus Kristus, saya memberitakan firman. Di tengah-tengah pelajar, dengan seragam pelajar juga yang saya pakai. Saya memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Dan saya memiliki beban untuk memberitakan Injil. Minimal saudara, minimal kita terbeban untuk berdoa bagi mereka yang terhilang. Ya. Dulu waktu saya lahir baru, kalau saya nyanyi lagu-lagu tentang jiwa-jiwa terhilang, wah saya nangis nggak karu-karuan saudara. Karena ada beban untuk jiwa-jiwa terhilang. Misalnya ada lagu, mungkin saudara nggak kenal itu, berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Wah itu saya bisa nangis kalau ditanya berjuta jiwa kemana kan pergi. Karena saya mau semua orang diselamatkan. Dan Alkitab juga bilang Tuhan juga mau tidak satu orang pun yang binasa. Artinya semua diselamatkan. Nah, mengapa saya memilih 4 tolak ukur ini? Apakah semua akan mengalami ini? Harusnya iya. Harusnya iya. Ini tolak ukur yang bisa dipercaya. Sebetulnya ada banyak tolak ukur yang bisa kita pakai juga untuk cinta mula-mula. Apakah kita masih ada dalam cinta mula-mula atau tidak? Misalnya tentang percaya. Ketika kita ada dalam cinta mula-mula, kita itu penuh percaya kepada Tuhan. Kita sangat percaya, kita dengan sederhana bisa mempercayai apapun yang Tuhan katakan. Dengan sederhana kita mempercayai apapun yang Tuhan katakan. Cinta itu penuh dengan kepercayaan. Kalau kita mencintai seseorang, kita percaya kepada dia. Kalau kita kehilangan cinta, kita akan juga kehilangan kepercayaan kita terhadap dia, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ada kepercayaan. Dan biasanya ketika saudara mulai lahir baru itu, ada mujizat-mujizat yang terjadi, baik kecil maupun besar. Ada doa-doa yang dengan mudah dijawab. Saudara akan mengalami ada doa-doa yang dengan mudah dijawab. Mengapa dengan mudah dijawab? Karena saudara berdoa dengan percaya penuh. Saudara dengan tulus, dengan mudah percaya kepada apapun yang Tuhan katakan. Dan itulah yang menyebabkan semua doa saudara dengan mudah dijawab. Karena itu ada orang yang pernah bertanya seperti ini. Kenapa ya? Waktu awal bertobat, diselamatkan, kalau aku berdoa itu terjawab dengan mudah. Tapi sekarang setelah beberapa tahun jadi orang Kristen, aku doa nggak dijawab-jawab, nggak dapat jawaban. Kenapa ya? Dulu waktu awal lahir baru, mudah sekali mendapatkan mujizat, mudah sekali mendapatkan jawaban doa. Tapi sekarang kenapa ya? Kok jadi sulit mendapat jawaban doa? Jadi sulit mendapatkan mujizat. Mengapa? Karena dulu saudara percaya, sekarang saudara kurang percaya. Artinya saudara sudah meninggalkan cinta saudara yang mula-mula. Apakah ini ada di gereja Efesus? Ada. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal 19, ayo coba kita buka. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ayo kita bedah ayat-ayat ini. Ini adalah peristiwa kelahiran baru jemaat di Efesus, saudara-saudara.
Ayat 1 mulai, semua sudah ada di situ? Oke, ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, kisah pasal 19 ya saudara, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi mereka belum lahir baru, saudara. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini peristiwa kelahiran baru. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi Paulus tumpang tangan setelah mereka dibaptis, dan mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini cinta mula-mula mereka, saudara. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Dan selanjutnya ayat 8 berkata, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi murid-muridnya yang lahir baru di tangan Paulus itu 12 orang itu dipisahkan, dan setiap hari Paulus bicara di ruang kuliah Tiranus. Ada jam ibadah, ada pengajaran setiap hari. Saudara. Dan mereka datang setiap hari. Jadi ciri-ciri cinta mula-mulanya ada di situ. Mereka punya kelaparan kehausan akan Tuhan. Mereka datang ke ruang kuliah Tiranus setiap hari untuk mendengarkan pengajaran Paulus. Dan kalau saudara baca dalam Alkitab, Paulus itu kalau ngajar, kalau khotbah panjang. Bahkan bisa sampai tengah malam kalau dia khotbah. Pernah sekali waktu dia khotbah di satu tempat, ya sampai jauh malam, lama khotbahnya, dan ada seorang yang duduk di jendela namanya Etikus. Dan mungkin dia dengar khotbah sambil ngantuk, lalu terjatuh dia, dan kebetulan itu ada di lantai atas. Dia terjatuh dari jendela ke lantai bawah. Makanya saudara kalau dengar khotbah jangan sambil ngantuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara suka ngantuk waktu dengar khotbah, jangan duduk dekat jendela. Ya, karena di jendela banyak angin. Kalau saudara ke gereja dengar khotbah ngantuk, jangan duduk di belakang. Nanti bisa jatuh. Etikus jatuh dan mati langsung. Puji Tuhan, Roh Kudus berkuasa atas kehidupan Paulus, dibangkitkan seketika itu juga. Jadi kalau saudara adalah tipe orang yang kalau dengar khotbah ngantuk, saya sarankan saudara kalau ke gereja jangan duduk di belakang. Jangan duduk dekat pintu atau dekat jendela, di depan duduknya. Ya, supaya saudara bisa tetap menerima firman Tuhan. Jangan tertidur dan jangan jatuh. Kalau Etikus jatuh mati bisa dibangkitkan oleh Paulus. Jadi mereka penuh dengan kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Mereka tiap hari datang ke ruang kuliah Tiranus untuk ibadah bersama Paulus, untuk menerima pengajaran dari Paulus, diajar setiap hari, saudara. Dan itu dilakukan selama 2 tahun lamanya. Bayangkan mereka ibadah setiap hari 2 tahun lamanya.
dan nggak tahu gimana ibadahnya berapa jam, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ibadahnya waktunya lama sekali. Paulus memperlengkapi mereka dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa firman, dengan kuasa iman. Lalu Paulus mengobarkan roh mereka, mengimpartasikan berbagai karunia rohani kepada mereka, saudara-saudara. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Dan sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi semua mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, semua penduduk Asia. Artinya mereka memberitakan Injil ke seluruh Asia pada waktu itu. Apakah cuma Paulus yang memberitakan Injil ke seluruh Asia? Saya yakin tidak. 12 muridnya ikut bersama Paulus memberitakan Injil. Bahkan kemungkinan besar Paulus terus khotbah di ruang kuliah Tiranus, murid-muridnya yang memberitakan Injil ke seluruh Asia. Sehingga pada akhirnya seluruh Asia dimenangkan mendengar firman Tuhan. Bagi kerajaan sorga, mereka punya beban untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Itu sebabnya mereka membawa berita firman kemana saja ke seluruh Asia. Setiap orang yang ada dalam cinta mula-mula selalu memiliki kehausan, kelaparan akan Tuhan dan firman-Nya. Kalau engkau, setiap saudara, telah kehilangan rasa haus dan laparmu akan Tuhan dan firman-Nya, engkau tidak lagi rajin berdoa buat saudara menjadi beban, artinya engkau telah kehilangan cinta mula-mula dalam hidupmu. Kalau saudara tidak lagi rajin beribadah, engkau tidak lagi rindu beribadah, artinya engkau telah kehilangan cinta mula-mula dalam hidupmu. Karena semua orang yang ada dalam cinta mula-mula akan memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan dan firman Tuhan. Mereka haus membaca Alkitab setiap hari. Berapa orang dalam survei tersebut mengatakan, dulu waktu mereka lahir baru rajin baca Alkitab. Bahkan ada yang 1 tahun itu bisa 2 kali, 3 kali selesai Kejadian sampai Wahyu. Nah sekarang setelah beberapa tahun jadi orang Kristen, dari Kejadian sampai Wahyu nggak selesai-selesai, saudara. Sudah 10 tahun nggak selesai juga. Ketika lahir baru, ada cinta mula-mula, ada rasa lapar dan haus akan firman, baca Alkitab bisa cepat selesai. Karena tekun membacanya, saudara. Kalau saudara mulai kehilangan kegairahan, rasa lapar, rasa haus akan Tuhan dan firman-Nya, artinya engkau sedang kehilangan cinta mula-mulamu. Engkau telah jatuh begitu dalam. Sadarlah dan ingatlah dan kembalilah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Lalu mereka juga memiliki beban untuk jiwa-jiwa terhilang, saudara-saudara. Saya berdoa setiap jemaat Living Christ akan memiliki beban untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Karena Alkitab berkata Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, saudara-saudara. Itu sebabnya memiliki beban untuk jiwa yang terhilang adalah merupakan salah satu tanda engkau masih memiliki cinta mula-mula. Ketika engkau telah kehilangan cinta mula-mulamu, engkau akan kehilangan beban untuk jiwa-jiwa yang terhilang juga. Dulu kalau saudara melihat seseorang di pinggir jalan atau di mana, dalam hati muncul pertanyaan, ini orang sudah diselamatkan belum ya? Ini orang kalau mati masuk neraka atau masuk surga ya? Sekarang melihat semua orang sama rata, saudara. Sekarang saudara melihat semua orang sama saja buat saudara. Saudara nggak peduli lagi ini orang mau masuk surga, mau masuk neraka. Bahkan keluarga terdekatmu, engkau tidak peduli lagi mau masuk surga atau masuk neraka. Sudahlah, whatever will be lah. Kita lihat nanti saja kita ketemu apa enggak di surga. Saya berdoa beban untuk jiwa-jiwa terhilang itu kembali ada dalam hidup saudara. Dalam survei ada yang bersaksi, dulu saya menyebarkan traktat masuk gang keluar gang, doakan orang sakit, masuk rumah sakit keluar rumah sakit. Doakan orang sakit, menginjil, ngajar sekolah minggu, masuk gang keluar gang, dijabanin, saudara. Nah, biarlah beban untuk jiwa-jiwa terhilang itu masih ada dalam hidup saudara. Itu menandakan
saudara masih ada dalam cinta mula-mula. Lanjut ayat 11-12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Orang kalau baru lahir baru itu percayanya polos, saudara. Bisakah saudara bayangkan? Mereka begitu percaya bahwa Paulus adalah utusan Tuhan. Dan Paulus ini diurapi oleh Tuhan dengan kuasa urapannya yang ajaib. Ada saudaranya yang sakit di rumah, nggak bisa datang dalam pertemuan ibadah. Mereka minta sapu tangan Paulus yang dipakai untuk menyeka keringatnya Paulus. Ibadah mungkin panas, khotbahnya berapi-api, jadi banyak keringetan, pakai sapu tangan. Entah satu kali khotbah habis berapa sapu tangan yang dipakai oleh Paulus. Nah, mereka ambil sapu tangan Paulus, mereka bawa ke rumah orang sakit, dan mereka taruh sapu tangan Paulus di atas orang sakit, dan orang sakit sembuh begitu saja. Saya yakin Paulus sendiri nggak punya ide seperti itu. Saya yakin Paulus sendiri nggak punya kepercayaan sejauh itu. Tapi orang-orang yang baru masuk dalam cinta mula-mula ini, orang yang baru lahir baru ini, dengan begitu polosnya percaya kalau aku bawa sapu tangan hamba Tuhan ini dan aku letakkan di atas tubuh orang yang sakit, orang sakit pasti sembuh. Punya kepercayaan yang polos. Mungkin saudara berkata, berarti mereka percaya sama Paulus dong. Enggak apa-apa, kalau hamba Tuhan memang merepresentasikan Tuhan, saudara percaya sama Paulus sama dengan saudara percaya sama Tuhan. Karena Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Kalau orang menerima kamu, berarti orang menerima aku. Orang menerima aku, berarti orang menerima Bapa. Orang percaya kepada kamu, berarti percaya pada aku. Orang percaya aku, berarti percaya kepada Bapa. Seperti itu, saudara. Jadi mereka begitu polos untuk mempercayai mujizat. Nih saudara, dengar baik-baik. Salah satu tanda engkau telah kehilangan kasih mula-mula adalah engkau tidak lagi mudah percaya untuk mujizat terjadi dalam hidupmu. Orang kalau ada dalam cinta mula-mula itu polos percayanya. Dia percaya mujizat akan terjadi dalam hidupnya. Dia percaya Tuhan akan menolong hidupnya. Dia percaya, makanya dia berdoa. Karena dia percaya mujizat akan terjadi. Dia percaya mujizat akan terjadi bukan karena dia percaya kepada mujizatnya, tapi dia percaya kepada Allah, sang pembuat mujizat. Saya mau dorong setiap saudara untuk terus mempercayai mujizat dalam hidup saudara. Bukan karena apa-apa, tapi karena engkau percaya kepada Tuhan, sang pembuat mujizat. Itu adalah ciri engkau hidup dalam cinta mula-mula. Kelaparan kehausan akan Tuhan, membenci dosa, mencintai kebenaran, ingin hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan, muncul buah-buah roh. Orang kalau baru lahir baru itu penuh kasih hidupnya saudara. Sekarang coba cek hidupmu, apakah engkau masih ada kasih atau tidak? Belas kasihan terhadap jiwa-jiwa terhilang, belas kasihan terhadap orang-orang miskin, belas kasihan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan. Saya berdoa supaya cinta mula-mula itu kembali muncul dari hidup saudara. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Buka Alkitab saudara. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, ayo baca bersama dengan saya. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara tahu, saudara, Kidung Agung
bicara banyak tentang cinta. Dan yang namanya cinta tidak terlepas dengan kegigihan, dengan kegairahan. Alkitab bilang, cinta itu kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Artinya cinta dan kegairahan tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara punya cinta, saudara akan punya kegairahan. Apa yang membedakan orang yang cinta dengan yang tidak cinta adalah kegairahan. Selama orang masih punya cinta, akan masih punya kegairahan. Kalau engkau punya pasangan masih bergairah dalam kepada kehidupanmu, maka dia masih punya cinta terhadapmu, saudara-saudara. Karena kegairahan adalah tanda cinta. Lalu cinta itu kuat seperti maut. Maut itu kalau sudah mau merenggut nyawa seseorang, nggak ada yang bisa menghalanginya. Ya kecuali kuasa Tuhan Yesus lah, saudara. Tapi biasanya kalau mau menjemput, semua orang percaya tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah, cinta itu punya kekuatan seperti maut. Artinya apa? Nggak ada yang bisa menghalangi cinta. Ingat waktu saudara pertama kali jatuh cinta kepada orang, kepada lawan jenismu, nggak boleh kepada yang sejenis. Kalau saudara jatuh cinta kepada lawan jenismu, engkau punya kegairahan yang gigih. Cinta akan mendorong saudara dengan kuat untuk mendapatkan apa yang kau cintai. Karena cinta memang harus memiliki. Jangan percaya kalau ada orang bilang cinta tak harus memiliki. Cinta harus memiliki. Kalau nggak memiliki namanya bukan cinta, saudara. Makanya Tuhan cinta kepada kita, Tuhan mau memiliki hidup kita sepenuhnya. Itulah cinta. Cinta memang kuat seperti maut. Tapi cinta yang kuat seperti maut itu adalah cinta mula-mula. Bukan cinta basi, saudara. Cinta basi tidak punya kekuatan. Itu sama seperti yang lainnya. Tapi cinta mula-mula punya kekuatan seperti maut. Kuasa maut adalah kuasa yang tidak bisa dibendung, tidak bisa dihalangi oleh apapun dan siapapun juga. Kalau engkau punya cinta mula-mula kepada Tuhan, maka cinta mula-mulamu itu akan kuat seperti maut, dan engkau tidak bisa dihalangi, tidak bisa dibendung untuk mendatangi Tuhan, untuk menerobos dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara. Pekerjaan tidak bisa menghalangi saudara, karena cinta kuat seperti maut. Dulu saya bekerja sambil pelayanan, tapi saya tetap atur waktu doa saya jam 9 malam. Saat dunia dalam berita dimulai, maka saya berdoa. Orang-orang mendengar berita dunia, saya mendengar berita sorga. Tapi ketika saya kerja, saya pulang ke rumah bisa 5:30, bisa sampai jam 6 di rumah, sudah lelah tubuhnya. Bagaimana mungkin tubuh yang sudah lelah jam 9 malam bisa berdoa? Saya atur ketika saya pulang, saya tidur dulu setengah jam sampai 1 jam. Setelah setengah jam tidur, 1 jam tidur, saya bangun, tubuh saya segar kembali. Saya mandi, saya makan, dan jam 9 saya bisa doa dengan tubuh yang segar, karena saya mengaturnya, saya istirahat dulu, sehingga saya bisa berdoa dalam keadaan segar. Nah, mengapa saya mau mengatur semuanya? Karena ada cinta yang kuat seperti maut dalam diri saya, tidak ada yang bisa membendung saya. Bahkan keinginan untuk mendengar berita tidak bisa membendung saya. Pekerjaan, kesibukan tidak bisa membendung saya. Kelemahan tubuh, keletihan, kelelahan tidak bisa membendung saya. Semua bisa saya atur sehingga jam 9 saya fresh menghadap Tuhan, dan saya benar-benar menghadap tahta yang maha kudus itu, Allah yang saya cintai. Cinta itu kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Ya, maut sama dunia orang mati samalah, saudara. Kegairahan itu gigih. Makanya kalau orang cinta mula-mula, kegairahannya masih maksimal, masih top, maka dia menjadi orang yang gigih dalam menggapai cintanya. Tidak ada yang bisa menghalangi dia, saudara. Dan Alkitab berkata, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Jadi saudara mau diguyur air sebanyak apapun, tetap saudara akan berkobar bagi Tuhan. Enggak ada masalah, enggak ada peristiwa
yang bisa memadamkan cinta mula-mula. Tapi justru cinta mula-mula itu dipadamkan oleh kita sendiri yang tidak menjagai kobaran cinta mula-mula. Selama ada cinta, selalu ada kegairahan. Jadi yang membedakan antara cinta dan tidak cinta adalah kegairahan, passion. Saya menduga saudara-saudara, apa yang terjadi di gereja Efesus adalah mereka masih melakukan gejala-gejala mencintai Tuhan, tapi mereka sudah kehilangan passion, sudah kehilangan gairah, kobaran roh, gairah kasihnya sudah hilang. Rasul Paulus berkata, kalaupun aku bisa berkata dengan bahasa dunia, dengan bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, semua sia-sia. Kalau aku punya karunia bernubuat, karunia bahkan karunia iman yang bisa memindahkan gunung, itu pun sia-sia kalau tidak punya kasih. Kalaupun aku rela mengorbankan seluruh milikku, lalu aku rela tubuhku dibakar, tapi kalau tanpa cinta, semua sia-sia. Bisakah orang melakukan gejala-gejala cinta tanpa ada cinta? Bisa. Dan mereka akan melakukannya tanpa gairah. Mereka hanya melakukan karena rutinitas agamawi, saudara. Lalu ada pernyataan menarik di kalimat terakhir Kidung Agung pasal 8 ayat 7. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kalau saudara cinta, pasti saudara akan rela melakukan apa saja dan mengorbankan apa saja demi cinta. Betul ya saudara? Tapi kalau saudara melakukan itu, saudara akan dihina oleh orang. Zaman sekarang, anak zaman sekarang menghina orang-orang yang rela melakukan apa saja untuk cinta dengan istilah bucin, budak cinta, saudara. Lalu bucin tuh gitu, saudara. Artinya dia rela melakukan apa saja demi cinta. Tapi cinta memang begitu, saudara. Cinta itu selalu memperbudak orang yang mencintai. Yang masalah adalah kalau engkau diperbudak oleh cinta tapi pasanganmu tidak diperbudak oleh cinta, yang kau jadi budak sendirian. Kalau dia mencintaimu, dia juga akan jadi budaknya cinta. Setiap orang yang mencintai akan rela melakukan apa saja, akan rela mengorbankan apa saja demi cintanya. Karena cinta kuat seperti maut dan kegairahan itu gigih seperti dunia orang mati. Saya harus mengakui bahwa saya adalah budak cintanya Tuhan. Tapi mengapa seperti itu? Sadarkah saudara? Tuhan itu juga budak cinta. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya dunia tidak binasa, dunia yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Filipi pasal 2 berkata, Yesus dalam kealahannya, dia rela meninggalkan semua fasilitas kealahannya, tinggalkan sorga mulia, turun ke dalam dunia yang hina, dan rela menjadi manusia. Dan ketika jadi manusia, dia memilih kasta yang terendah itu, yaitu budak, dan menjadi hamba dan rela taat sampai mati di kayu salib. Yesus rela meninggalkan kemewahan sorga. Bahkan Yesus rela memberikan nyawanya demi cinta. Yesus adalah budak cinta. Dia digantung di kayu salib demi cintanya terhadap kau dan aku. Dan itu sebabnya saudara, tidak berlebihan
kalau Tuhan juga menuntut untuk kita mencintai Dia dan menjadi budak cintanya.